Misalnya gini, yang disebut kebaikan, tadi kan Anda bilang parameter akhlak itu sudah rusak. Dekadensi itu ya, dekadensi itu maksudnya menurunnya fungsi. Jadi misalnya gini, kiai punya pesantren, terus engko nek ana calon bupati teko dhek terus arek-arek iku lho rek tuku gendeng sakune gak dadi-dadi. Malah gendeng mek 200 lho paling. Terus apen-apen ngomong ngono iku metu kamare terus anggota DPR itu calon bupati lho butuh gendeng ta sampean Pak Yai. Pinten saya butuh gendeng. Tolong ya sudah pesan sekarang ini untuk pesantren ini gitu. Gitu ya. Pekerjaan sejumlah kiai seperti itu. Ya. Dan kiai umur berapapun mesti watuk-watuk deh. Gak ono kiai sehat walafiat kaya awak-awak ngene iki. Nek kene iki berarti itu kayak kiai kudu watuk, pilek kudu dididik wah. Itu tanda kiai. Jadi itu ciri-ciri khas kiai. Saya pernah sholat ini, saya selingi dikit. Saya pernah sholat dulu pernah saya ceritakan di KC awal dulu. Saya sholat di Blitar pas maghrib lewat sak kepeduke musola saya lewat. Aku sholat ngene iki dua tak sing imam iku medeni. Sembuayangku sak karepe dhek saking khusyuke karo Allah. Allahu Akbar. Terus ini ada jendela kecil di Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya kana butuh wa iya kana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aku ngene Mas lulu. Iki salatnya opo koyo ngene. Jadi karena dia sholatnya kokur. Sami Allahu liman hamidah. Saya selama sholat ngelihat dia ndak inget Allah sedikit pun. Ya toh, wong dia sangat dramatis toh. Allah kalah. Terus saya bilang sama Allah gini. Menjelang akhir tahiyat saya terus ingat ya Allah, selama 3 rakaat ini saya tidak ingat Engkau ya Allah. Aku mohon maaf, biar untuk kesopanan saya akan ikutin sampai tahiyat akhir, nanti saya akan pindah musola, saya akan sholat lagi. Itu saya ngomong begitu sama Allah dalam hati. Terus sampailah akhir tahiyat, assalamualaikum ini. Terus noleh, Gusti Allah gak rewel kok, raimu rewel ya apa? Wah, Melayu aku Mas. Mati aku. Jadi aku iki mulane aku percaya nek anjen nek cirine kiai ku nek watuk-watuk gugur-gugur ngene. Nek gak masih umure jek 17 tahun lho, masih wis mlakune wis arek-arek iku rek gedung situ gak mari-mari gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin saya bilang sama Anda, bagi para santri dan kiai, bupati yang baik, calon bupati yang baik adalah yang nyumbang gedung, yang ngasih duit, betul enggak? Dan itu dipercaya betul bahwa itu calon bupati yang baik. Dia tidak peduli duitnya nanti duit curian apa duit tidak, enggak tahu. Yang penting ngasih itu baik, betul enggak? Itu se-Indonesia atau gitu? Itu benar nggak secara pikiran? Benar nggak? Benar nggak itu? Loh, emang dia ngasih? Loh, sebentar. Kalau ada calon bupati datang ke pesantren ngasih duit, itu apa dia benar-benar ngasih? Lah iya kok kamu bilang baik? Loh, enggak, emang dia ngasih? Itu peristiwa dia memberikan sesuatu tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan bupatinya. Lah iya, bukan ngasih namanya. Kalau ngasih kepada orang lain, dia tidak, dia ngasih prospeknya sendiri kan gitu. Itu bukan memberi, bukan sedekah itu nyogok namanya. Itu bukan kebaikan. Nah, kamu aja dekadensi berpikirnya jelas gini kok. Gitu kok baik. Coba sekarang, ini contohnya sangat banyak, tapi saya tidak punya banyak waktu. Misalnya contoh begini, pesannya orang tua gini, nak pokoknya kamu ya si opo lah ndelok penggawean cek dadi wong rek, mosok kon iki biyen gak dadi wong. Terus mari ngono ternyata anaknya melamar, terus karena deket sama Gayus bisa jadi pegawai pajak. Alhamdulillah, terus dia lapor sama tentang alhamdulillah anakku saiki wis melok Gayus.
wis iso ngirim wong tuane, wis iso gawe masjid barang di desa iki, alhamdulillah gitu. Kebaikan adalah ketika anak sukses di Jakarta kirim uang ke desa, itu kebaikan. Tidak pernah ditanyakan itu uang halal atau tidak halal, kan begitu. Maka pesannya orang tua kepada anak-anaknya, sing penting dadi wong rek kon apa jenenge nyambut gawe ya apa carane iso soge iso anulah cek ana regane Dik tangga-tangga. Sing penting aja lali salat lho ya, kan gitu kan. Yang penting jangan lupa sholat. Kalau punya duit ya umroh, kan gitu kan. Nah ini baik apa buruk? Saya tanya sama Anda. Loh, gini loh, pokoknya kita cari kekayaan, cari karier sebisa mungkin, semaksimal mungkin, asal tidak lupa sholat. Baik enggak? Nah, karena Anda enggak punya wacana, Anda enggak ngerti primer sekunder. Menurut Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai manusia, di dalam perjuanganmu untuk mencari aku di akhirat nanti, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer yang mana? Loh, ini kalimat Allah ini loh. Dalam perjalananmu mencari aku di akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer mencari Allah. Kalau mau dipraktiskan, yang primer itu akhirat apa dunia? Akhirat. Nah kalau pesannya orang tua tadi, dunia. Sing penting ojo lali sholat, nyolong gak apa-apa ya. Korupsi sing akeh, sing penting umroh ya. Kan gitu kan. Itu kan cara berpikir masyarakat kita tuh, betul enggak? Dan bagi koruptor kayak apa begitu ngekai duit kayak masjid dadi wong apik tuh. Karena masyarakat sendiri tidak punya parameter berpikir yang benar. Masyarakat dengan bodoh menyerahkan seluruh urusan kepada negara, baik buruk diserahkan kepada hukum. Goblok itu. Hukum itu tidak mampu untuk mengurusi kebaikan, kebenaran sampai tingkat yang diperlukan manusia. Hukum itu taunya satu level kecil. Orang nyopet, yang dilihat nyopetnya, dia tidak pernah bertanya kenapa nyopet. Betul enggak? Karena hukum itu paling rendah. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada takwa, karomah, kemuliaan dan seterusnya. Gitu loh Dek. Sekarang gini, Ariel sudah dihukum toh? Sudah dihukum toh? Udah toh beres toh? Sekarang jadi nabi. Gitu? Sekarang menjadi orang besar. Sekarang menjadi selebritis nomor 1. Kenapa? Lu sudah dihukum kok. Karena masyarakat sendiri tidak punya akhlak. Masyarakat sendiri tidak punya hukuman kepada anggotanya. Kan sebenarnya ada hukuman moral dari masyarakat. Apakah mereka mendapat hukuman moral dari masyarakat? Ariel ini atau siapapun yang pernah bersalah tidak pernah mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Masyarakat itu lebih penting daripada negara. Tidak ada negara, tidak apa-apa, karena masyarakat tetap ada. Kan begitu. Kalau ada negara, tidak ada masyarakat, ya gak ada negara. Nah, ada masyarakat masih gak ada negara, ya tetap masyarakat. Lah kok masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada negara untuk segala hal. Terus nanti kamu rewel loh, kok cuman segini hukumannya, kok cuman segini hukumannya. Lah salahmu dewe, kamu sendiri tidak ikut menghukum. Kewajiban negara menghukum secara hukum yuridis, kewajiban masyarakat menghukum secara kebudayaan dan moral. Tapi hukuman kebudayaan dan moral ini tidak dipegang oleh masyarakat, dicium tangannya. Loh, saya tidak anti Ariel loh. Kasihan loh Ariel ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Maka kalau saya menyebut Noah, saya tidak Noah. Itu Noah, jelas Noah loh, gini Noah gitu. Ya gak apa-apa lah. Itu tadi ya kasusnya Noah. Mulanya aku nyebutnya ya tegas Noah gitu. Itu kalau saya. Loh, tapi saya tidak masalah. Tidak masalah. Nah anjane kon koyo ngono ya monggo sakarepmu gitu loh Mas ya. Jadi ngerti ya Mas ya. Pokoknya Anda, yang saya sebut kesehatan letaknya di dalam berpikir yang benar. Kalau berpikirmu tidak benar,
itu calon sakit sudah. Kamu lihat aja. Dalam bidang apa saja. Termasuk tentang badanmu sendiri. Gitu loh Mas. Berpikir benar itu ya belajar setiap hari. Dinilai kayak tadi itu. Mana primer, mana sekunder, gini itu baik atau tidak. Kan sekarang orang udah nggak tahu bahwa itu jelek. Orang udah nggak tahu bedanya kapan malu, kapan bangga. Terus kata para wartawan, budaya malu sudah kikis kan gitu. Itu kan outputnya. Inputnya kan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki cara berpikir untuk membedakan kapan kamu bangga dan pada peristiwa apa kamu malu. Sekarang kan ketika dia harusnya malu malah bangga kok. Ketangkep korupsi. Ngene. Lagi neng pecanda saya. Jadi tiap hari kita pecah kepala kalau kita tidak pinter-pinter mengelaborasi kembali secara intelektual. Jadi tiap hari kita harus melakukan perjuangan di dalam kepala kita sendiri. Kalau enggak kan bingung kita. Tasbih itu utamanya dipakai oleh koruptor yang sedang diadili. Betul enggak? Begitu ketangkap kudungan, begitu ketangkap kupuluan, begitu. Jadi Gusti Allah gede-gede arek-arek ini. Oh malah selamat aku iki sabar. Nah gak sabar harus tak ganti karo umat liyane. Kan ada ayat begitu. Saya harus tak ganti kalau di dapur. Ya anu bedes saya sini dunia bedes saya. Gimana menungso kayak gini anu bedes saya gitu. Bedes itu monyet. Makanya kalau Allah tadi kan ada yang protes kok dikutuk jadi batu kok tidak jadi sadar. Ya itu kan niru Allah. Allah kan mengutuk jadi kera kan gitu kan. Kera atau ada yang kirodatan khosyiin itu kan. Karena syirik kepada Allah, sombong kepada Allah dikutuk menjadi kera kan gitu. Itu kan Allah enggak apa-apa kalau dia mengutuk jadi apa-apa. Dan Allah itu yang goda. Wong yang dikutuk itu di sana enggak ada kera, kok dikutuk jadi kera. Itu kan enggak takut mereka. Ya Bang ya. Yang dikutuk itu kan orang Yahudi. Ya toh? Di sana enggak ada kera. Terus dikutuk jadi kera kan dikutuknya dilang-dilang apa maksudnya? Kan gitu kan? Kok nggak ngerti ada kera. Jadi itu memang Tuhan sengaja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa yang dikutuk itu sebenarnya bukan orang Yahudi, itu orang dari daerah tropis yang mengembara ke sana. Pada momentum lain mereka meminta kepada Musa, Musa kalau memang kamu itu nabinya Allah, mbok kamu itu mintakan kepada Allah makanan yang pantas, mosok kurma bendino esuk kurma, awan kurma, bengi kurma, mbok sekali-sekali kacang, bayem. Lho sing disebut iku makanan kita, bayem, kacang adas, brambang. Di Quran loh itu. Di Quran itu 4 macam makanan, sayuran, buah-buahan yang ada di tropis, terutama di Pulau Jawa. Arek endi iki kan ini kan? Arek endi? Jadi kalau kamu kutuk-kutuk Yahudi ku guyu dhewe. Gusti Allah lek dapurmu iku sapa? Kon iki sing tak dadekno bedes ya kon. Nah, makanya sekarang kera itu ditaruh di Pulau Bali di Sangeh itu. Gitu loh. Nah di Sangeh itu Anda lihat populasinya tidak pernah tambah. Dari dulu ya cuma segitu jumlahnya, sekitar 300. Sampai sekarang jumlahnya hanya 300 di Sangeh itu. Dan singa dan kera-kera di Sangeh itu kera-kera yang sangat manusiawi, sangat punya kecerdasan manusia. Nek gak percaya kon sediakan 3 dompet. Yang satu isi receh, ewon gitu ya, 1.500, 100 buah. Langsung dibuantun, disuawat nomene. Kalau di kamu isi ratusan ribu, ada 5, ada 10 gitu lah. Nanti diambil ratusan ribunya, terus dia antarkan dompetnya ke Anda. Loh, itu masuk bedas ya, itu uang ini. Nah kalau isinya dolar, wah itu ngueneng ini langsung deh. Loh, ayo besok ke Sangeh kamu. Ayo sediain 3 dompet itu. Kamu lihat, kamu nggak tahu. Kamu merendah-rendahkan orang jajannya ya awake dhewe iki mulane setan-setan itu kan berontak di sana itu.
Jamaah haji Indonesia itu banyak tidak berkah, tidak, jumlah jamaah haji tidak memperbaiki kehidupan di Indonesia toh. Itu karena setannya di sana juga agak didengarkan sama Tuhan. Begitu jumroh, setannya langsung bengok-bengok nang langit. Niki karepe ya napa padha-padha setane kok bandem-bandem nih. Untung loh mereka tidak diizinkan Allah untuk agak eksplisit. Kalau eksplisit itu mereka mesti demo bikin tulisan-tulisan sesama setan dilarang merempar. Ya apa loh? Tapi gak semaput kon kabeh. Untung loh Allah melarang wis gak apa-apa kon sing penting kon minggir aja gak kena kan gitu kan. Itu kalau setan diizinkan demo bayangin. Terutama Dadang pemimpinnya paling depan itu. Lu jangan rendahkan setan, saya pindah ke Dadang, jangan rendahkan setan. Setan itu orang makhluk Allah yang sangat menderita. Makanya kurus toh. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia. Dia diberi peluang hanya untuk menjadi trainernya manusia. Dia orang yang mengkursus manusia untuk menjaga dan membangun akhlaknya. Dibutuhkan sparring partner yang namanya iblis dan setan. Nah mereka tugasnya tugas yang penuh penderitaan. Maka mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tidak ada ceritanya iblis dijanjikan Allah masuk neraka. Yo gak kerasa podo genine kok. Kan begitu. Jadi Dadang itu menjalankan Islam secara kafah. Karena dia sepenuhnya menjadi Dadang. Seadanya ya seperti itu. Kafir loh. Kafir itu artinya petani loh, angel meneh tadi. Kafir itu artinya menutupi, cover bed. Cover bed itu kain untuk menutupi kasur. Jadi kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris. Cover bed, to cover itu untuk menutupi. Yang melakukan namanya kafir. Kalau pekerjaannya kafaro yakfuru, adjektifnya kufron kan gitu kan.